Hai anak-anak, ketemu lagi di dalam pelajaran tematik tema 4, subtema 1, pembelajaran 4 bersama Miss Delvi dan Mr. Yogi di Kalam Kudus Primary School Pontianak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian dapat menemukan informasi penting pada bacaan dengan benar dan kalian dapat menjelaskan sikap yang penting dalam menghadapi keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat dengan benar. Nah, perhatikan beberapa catatan di tampilan berikut ya. Dan sekarang waktunya kita berdoa. Mari tutup matanya, lipat tangannya, konsentrasi ya. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan, kami bangun kembali di pagi hari ini dengan keadaan yang baik. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kasih setiamu, dan Tuhan biarlah pimpin kami dalam pelajaran kami pada hari ini. Berkati kami, guru-guru kami, dan seluruh teman-teman kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan segalanya. Haleluya. Amin. Now, open your book on page 29 di buku kalian, tematik tema 4 ya. Ini kita masuk dalam pembelajaran keempat. Nah, di halaman ini kita berbicara mengenai globalisasi. Globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Coba sekarang kalian pikirkan ya, contoh lainnya. Kemudian kamu bisa sebutkan satu contohnya nanti di meeting kita bersama-sama satu kelas ya. Dipikirkan dulu sekarang. Selanjutnya, bacalah teks berikut. Teksnya berjudul Globalisasi Dunia Tanpa Batas. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain. Seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Setelah membaca teks, ayo kita bahas bersama pertanyaan berikut di halaman 30. Apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas? Jelaskan. Nah, sekarang kalian pikirkan ya, maksud dari dunia tanpa batas. Bisa kalian perhatikan di teks sebelumnya ya. Nah, jawabannya bisa dilihat pada paragraf kedua pada teks. Dunia tanpa batas sama dengan seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain. Seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua bisa dilihat. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Perhatikan di paragraf kedua pada teks. Globalisasi dapat dimaknai sebagai, sebelum menjawab, perhatikan paragraf kedua pada teks lagi ya. Pada kalimat yang pertama, tertulis globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Nah, sekarang tugas kalian, tuliskan contohnya dalam kehidupan kamu sehari-hari ya. Bebas kalian mau tuliskan yang kalian alami di rumah ataupun di sekolah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 pada halaman 30. Apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Nah, sekarang coba kamu pikirkan. Kalau tidak ada terjadi globalisasi, bagaimana kamu bisa menonton video yang Miss berikan? Nah, inilah salah satu dampak dari globalisasi. Kalian dapat merasakan dampak penggunaan handphone atau gadget kalian masing-masing untuk menonton video pembelajaran ini. Nah, dari itu kita bisa dapat simpulkan bahwa pengaruh globalisasi yang kalian rasakan untuk saat ini adalah
membuat kita dapat merasakan kemajuan ilmu dan teknologi melalui handphone ataupun yang lainnya. Sekarang kita beralih ke halaman 31. Pertanyaannya adalah, gambarkan secara visual bahwa globalisasi dapat membuat dunia tanpa batas. Khusus pertanyaan ini, kalian coba gambar ya, tidak perlu dikumpulkan. Melalui beberapa pertanyaan tadi, kita bisa dapat simpulkan bahwa di era globalisasi ini banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kamu temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi. Hal ini karena sumber penghasilan atau jumlah dari penghasilan itu berbeda-beda berdasarkan pekerjaan yang masyarakat miliki. Contohnya, gaji dokter dan gaji guru itu pasti berbeda jauh. Nah, perhatikan. Sekarang kita coba lanjutkan. Now, open your book on page 32. Lihat di buku kalian masing-masing, karena di video ini sangat kecil ya. Jadi kalian perhatikan buku kalian. Jika sudah diperhatikan, tugas kalian adalah sebagai berikut. 1. Berdiskusi satu kelompok. 2. Diskusilah menggunakan Google Meet dan screenshot saat kalian sedang diskusi dan kirimkan melalui WA ke wali kelas kalian. Yang 3, diskusikanlah pertanyaan yang ada di halaman 32. Setelah selesai diskusi, presentasikan hasilmu di meeting kelas. Oke, thank you kids for your attention. Jika ada pertanyaan silahkan japri atau bahas di grup WA ya anak-anak. Goodbye.